Kalau kami mengetahui harta apa sih yang paling mulia, kita akan kumpulkan tuh harta tersebut. Kita akan cari. Kita akan buru. Kalau kita tahu. Emas dan perak udah kita tahu. Bahaya tuh. Kalau ditumpuk bahaya. Maka kita mau cari sesuatu yang bisa kita tumpuk. Apa kata Nabi SAW? Ada 3 hal. Yang pertama, maka ahibati fillah, kalau benar ya, kita ingin menghadirkan surga di rumah kita, maka ada pesan Nabi SAW. 3 hal yang harus kita hadirkan di rumah kita. 3. Antum catat nih. Kemudian antum lihat di rumah antum. Udah ada nggak? Kata Ustaz, 3 hal ini insya Allah dapat tuh surga di rumah kita. Jadi, ketika turun ayat di surat At-Taubah, ayat 34-35. Kita baca dulu nih. Surat At-Taubah ayat 34-35. Setelah turunnya ayat ini, itu para sahabat kebingungan. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Apa harta yang paling mulia di dunia ini yang harus kita cari? Kita bawa ke rumah kita. Mungkin kita baca dulu At-Taubah ayat 34-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warrahbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum Kayaknya udah. Yang ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ayat 35. Suaranya hilang, Dok. Nah, artinya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mendapat azab yang pedih. Iya, ayat selanjutnya. Iya, ayat selanjutnya. Yauma yuhma 'alaiha fi narin. Nah, kayaknya udah selesai baca, dokter. Nah, kayaknya udah selesai baca. Mereka sih. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, saya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda
hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat. Barakallahu fikum. Nam jemaah, afwan barusan mungkin sinyalnya buruk ya, sehingga tidak terbaca dengan atau terdengar dengan jelas. Ini ayat jemaah berkaitan dengan tuh ada banyak pendeta-pendeta, rahib-rahib yang makan harta manusia dengan cara yang batil, menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka menimbun emas dan perak. Apa yang terjadi? Yang mereka timbun akan mengadab mereka sendiri. Di dunia, di akhirat, itu hasil tumpukan dia dijadikan setrika-setrika yang akan membakar tubuh mereka. Maka ketika turun ayat ini, itu para sahabat takut. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, unzila fi dhahabi wal fidda ma unzil." Telah diturunkan ayat yang berkaitan dengan emas dan perak. Yang tadi kita baca tuh ayatnya. "Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu." Kalau kami mengetahui harta apa sih yang paling mulia, kita akan kumpulkan tuh harta tersebut. Kita akan cari. Kita akan buru. Kalau kita tahu. Emas dan perak udah kita tahu. Bahaya tuh. Kalau ditumpuk bahaya. Maka kita mau cari sesuatu yang bisa kita tumpuk. Apa kata Nabi SAW? Ada 3 hal. Yang pertama, afdaluhu lisanun dzakir. Yang paling mulia harta itu adalah lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Pasangan hidup yang beriman, istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam keimanan. Bukan bangun rumah. Dalam riwayat lain dikatakan, tu'inuhu ala amril akhirah. Membantu suaminya dalam urusan akhirat. Karena di sini kita melihat ada suami-suami yang dia inginkan dari istrinya dunia. Dia ingin suami istrinya bekerja juga supaya dapat uang, supaya dapat ganti mobil, supaya bangun rumah, ini dan itu. Sedangkan harta yang paling mulia, 3 ini. Jadi kalau kita benar-benar ingin ada surga di rumah kita, 3 hal kita kumpulin. Maka ini kesempatan. Pandemi ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki 3 hal. Sebenarnya kalau bicara rumah, semua udah punya ya. Semua punya lisan, semua punya hati. Ya semua insya Allah yang udah berkeluarga punya keluarga. Tapi apakah kualitas lisannya itu sudah seperti yang disebutkan Nabi SAW? Lisanun dzakir, yang pandai berzikir, atau tidak? Kita koreksi sekarang. Kita kalau masuk rumah baca doa enggak? Ini zikir itu ada 2. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad, ada zikir bebas. Mau baca tasbih, mau baca tahmid, Allahu Akbar. Ada yang bebas kapan dibaca, berapa jumlahnya. Tapi ada zikir yang terikat dengan momentum tersendiri. Apakah kita membacanya? Contoh nih. Zikir ketika melihat rembulan. Hari ini kita tanggal 3. Jumadal 3 apa 4 kita? Tanggal 4. Kita tanggal 4 Jumadal akhirah. Coba nih, bapak sama ibu ketika melihat bulan sabit, ajak anak-anaknya. Nah, kita lihat nih. Kita udah masuk ke bulan baru. Bulan Hijriyah.
Jumadal Akhirah. Baca doa apa kalau melihat rembulan ini? Kita nih ribut. Kalau ada gerhana, diberitakan di media, tanggal sekian akan ada gerhana. Orang-orang pada nonton bersama. Lupa sholat gerhana. Ini yang tiap bulan. Bukan bicara gerhana. Bulan. Bukan gerhana bulan, tapi bulan sabit. Tiap bulan itu lahir. Nabi baca doa. Engkau baca nggak doa? Baik, ketika engkau naik kendaraan tiap hari. Berangkat kerja. Atau anak-anak keluar rumah. Baca nggak kita zikir keluar rumah? Zikir naik kendaraan. Ya Ustaz nggak hafal Ustaz. Soalnya anak sibuk kuliah ini itu subhanallah. Ini zikir yang dibaca tiap hari. Makanya masa pandemi ini menjadi momentum yang sangat baik buat kita untuk bersama keluarga menghafalkan zikir-zikir tersebut. Masuk ke toilet, baca apa? Ada yang sudah umur 40 tahun. Ada yang umur 50 tahun. Tiap hari keluar masuk toilet gak pernah berzikir. Gimana mau ada surga di rumah? Yang suami istri udah nikah 20 tahun ditanya, baca zikir gak kalau mau mendatangi istri? Gak baca. Lisanun dzakir. Hadirkan di rumah kita. Ada zikir pagi dan petang. Baca nggak? Anak-anak kita di rumah ya. Habis sholat subuh yuk sebelum kegiatan lainnya. Kasih buku zikir pagi dan petang yuk baca. Kalau nggak punya bukunya ada di handphone di download. Ayo baca nih. Ingat seorang bapak engkau komandan. Engkau pemimpin. Jangan hanya sibuk mencari uang untuk keluargamu, tapi lupa membawa surga ke rumah. Orang yang berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingat. Kita nih sama anak-anak kita nggak tahu ketika dia keluar rumah akan terjadi apa. Wallahu a'lam. Tapi tatkala kita biasakan mereka berzikir, mereka keluar rumah, ya udah, kita yakin bahwasanya Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepada aku akan ingat kepadamu. Ingat Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus. Karena beliau ahli berzikir. Laula an kana minal musabbihin. Kalau beliau bukan termasuk orang yang ahli tasbih, beliau di perut ikan sampai kiamat. Tapi beliau suka berzikir. Sehingga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tatkala beliau di perut ikan itu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada yang berhak, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu malaikat mendengar. Amalan itu diangkat. Tapi mereka nggak tahu di mana yang baca ini. Kata Allah, aku tahu. Maka bagaimana sekarang di rumah itu berzikir. Waktu-waktu mau makan bersama orang tua, ingat. Anaknya jangan lupa baca bismillah. Pakai tangan kanan. Ini semua menjadi momentum yang indah untuk menghadirkan surga. Para ulama menyebutkan, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Yang tidak masuk ke surga dunia ini gak akan masuk surga akhir.
Apa surga tersebut? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak mengingat. Maka kenali Allah. Ajak anak-anak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Selesai sholat pagi dan petang mau tidur, anak-anak mau tidur. Bapak nih ingatkan istrinya atau istri saling mengingatkan sama bapaknya. Anak-anak udah baca doa belum? Coba suruh baca doa. Diingatkan. Yang udah gede-gede. Yang masih kecil, yang tidur sama orang tuanya, ajak baca doa bareng. Yang kedua, qalbun syakir. Kita punya hati. Semuanya punya hati. Anak-anak kita punya hati, suami punya hati, istri punya hati. Apakah hati kita sudah pandai bersyukur? Atau pandemi ini membuat kita suka mengeluh dan tidak mensyukuri nikmat Allah? Kenapa? Ya kita lihat secara ekonomi berkurang penghasilan kita, Ustaz. Secara kenyamanan ya nggak nyaman sekarang. Ini yang para dokter yang ceritanya harus pakai APD, yang dia berada di garda terdepan, yang mungkin saja dia gugur menghadapi COVID-19 ini. Sehingga akhirnya nggak pandai bersyukur. Yang ada mengeluh terus. Ahibati fillah. Bandingkan sekarang. Nikmat yang telah Allah berikan dan yang masih Allah berikan dengan musibah yang menimpa kita. Musibah itu kita bisa ngitung. Kita bisa ngitung. Kalau ditanya, berapa kali engkau sakit? Orang kan jawab, mau anak sakit sekian kali. Baik. Berapa kali engkau naik motor kecelakaan? Oh, mungkin 2 kali. Berapa kali engkau naik sepeda terjatuh? Engkau bisa menghitung. Tapi berapa kali Allah berikan nikmat kepadamu dapat memandang. Berapa kali engkau mendapatkan nikmat dapat mendengar suara dengan telingamu. Dapat berjalan dengan kedua kakimu. Dapat mengambil dengan tanganmu. Dapat menghirup dengan hidungmu. Dan berapa kali jantungmu berdetak dalam 1 menit. Engkau hitung tuh nikmat. Tidak akan dapat kita menghitung. Maka sekarang kondisi pandemi, bagaimana keluarga ini jadi keluarga yang pandai bersyukur. Dimulai dengan bapaknya. Ceritakan nikmat-nikmat kepada anaknya. Ibu juga jangan suka nuntut sama suaminya. Ketika Nabi SAW mengatakan, Uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada yang bertanya, walima ya Rasul? Kenapa mereka banyak masuk neraka? Yakfurna. Mereka kufur. Mereka ingkar. Ayakfurna billah. Apakah mereka ingkar kepada Allah? Kufur kepada Allah? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada pasangan hidupnya. Mereka kufur kepada kebaikan. Itu yang terjadi kata Nabi SAW. Maka kita harus hati-hati. Sang suami yang jadi pemimpin, jangan engkau menyebabkan istrimu tidak bersyukur. Karena engkau suka mengeluh, lupa mengingatkan kepada istri dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang diingat hanya musibah. Dan istri pun jangan hanya melihat kepada kekurangan. Lihatlah kepada kelebihan. Hargain perjuangan suami. Hormatin dia. Suami sayangi istri. Sehingga kalian berdua mendapatkan qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Mau pulang, bawa fulu suaminya. Nggak bawa fulu, subhanallah. Kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Nabi tadi pulang kadang-kadang nggak ada makanan yang beliau tetap bersyukur. Istri-istrinya tetap bersyukur.
Dan di antara bentuk syukur adalah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ustaz, nggak banyak yang ana miliki, Ustaz. Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Engkau nggak punya satu telur. Setengah telur bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ini kesempatan untuk kita yang di rumah. Anak-anak diajarin berbagi juga. Antarkan ini ke tetangga. Beli sesuatu, bagikan ke tetangga. Orang tua sekarang fokus. Karena anak-anak banyak di rumah sekarang. Nggak punya kegiatan dia. Kasih kegiatan sosial. Selain bermain bersama mereka, selain tadi kajian-kajian, zikir, mengingat Allah, tapi ajarkan kepada mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mengeluh. Karena nikmat Allah lebih banyak. Kemudian yang ketiga, pasangan hidup. Kalau di hadis disebutkan zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang soleha, yang beriman, yang membantu suaminya dalam keimanannya. Mengingatkan, saling mengingatkan di rumahnya. Untuk sholat malam, untuk sholat duha, untuk baca Al-Quranul Karim. Bukan mengingatkan urusan dunia terus. Sang istri senantiasa mempersiapkan sejadah buat suaminya di tengah malam atau sepertiga malam akhir. Cerita Nabi SAW, rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Istri nggak mau bangun, dipercikan air supaya dia bangun. Kemudian Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Suaminya nggak mau bangun, dipercikan air ke dalam. Sehingga mau bangun sholat. Anak-anak kita juga diajak untuk sholat tepat waktu. Diajak untuk sholat malam. Ini kesempatan sekarang. Semua ada di rumah. Di Jember ini ada kampus besar, Universitas Jember. Biasanya ramai. Banyak orang tua ketika anaknya kuliah, ya udah. Hanya berjumpa ketika liburan. Sekarang setahun anaknya di rumah. Coba perhatikan apa yang bertambah dari sisi ibadah anak-anak. Bacaan Quran. Kita juga lihat nih, ini kesempatan. Suami istri, apalagi kemarin di awal-awal COVID ya, di mana sholat full di rumah, suami jadi imam, ketahuan ternyata ada perempuan yang bertanya, Ustaz gimana Ustaz, ternyata bacaan suami anak ini jelek Ustaz, nggak sesuai dengan tajwid. Tapi dia maksa jadi imam, karena bertahun-tahun dia jadi makmum, sekarang jadi imam. Maka ini kesempatan untuk saling memperbaiki, tadarus. Kalau istrinya bisa baca Quran dengan baik, ajak suaminya. Kalau suaminya yang bisa baca dengan baik, dengarkan bacaan istrinya. Insya Allah akan tercipta surga di rumah kita. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Terimalah kondisi yang ada. Dan bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Dan bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan musibah kecuali karena dosa. Dan tidak mengangkatnya kecuali dengan taubat. Kita sering mendengar 3M yang didengung-dengungkan. Apa 3M ini? Masker, cuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, terus yang ketiga, menjaga jarak. Terus didengung. Orang tua harus tanamkan ke diri anak. Bukan cuma 3. Yang terpenting adalah kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai menjaga 3 hal dosa terus dikerjakan. Ngomongnya jaga 3M. Jaga dirimu dari perbuatan dosa. Bumi ini ada pemilik. Jangan engkau berpikir dengan vaksin selesai semuanya. Vaksin itu hanya sebab. Bisa berhasil, bisa nggak berhasil. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla.
Maka ini kesempatan pula di dalam keluarga kita untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa semuanya milik Allah. Lihat nih anak-anak COVID ini yang katanya udah hampir selesai. Ternyata ada varian baru ini, itu, macam-macam. Ya, ajarkan kepada anak kita bahwa la ilaha illallah.